Orangnya mabuk mas. Oh mabuk. Mabuk. Itu adik saya sendiri mas. Adik saya sama kakaknya. Adik saya masuk ke pintu masuk itu. Lah orang seram itu mabuk mas. Mabuk. Kok durung-durung maksudnya piye mas? Malah nantang dia. Oh malah nantang. Saya sampai keluar, separnya selesai. Gagal gitu. Lampu stadion mati semua. Di Sleman. Sleman. Iya. Dulu kan sempat apa? Gesekan gitu mas. Sama kota Sleman. Iya. Lempar apa? Keramik. Palanya sobek. Turun mas saya mas. Turun Dari tribun selatan saya lompat itu mas. Lompat ke bawah, ya lompat ke bawah. Terus saya kok malah temen-temen yang lain kok malah ikut mas. Ikut lompat semua itu mas. Dari tribun selatan itu mas. Dan temen kan katanya sih dicegat di Ambarawa itu. ada yang sempat rusuh di apa? Di pom Ambarawa. Biasanya puasa saya itu Sering itu mas. mesti gitu. Sering di perbatasan Baru Tikung sama Kuningan itu. Halo, kembali lagi di konten plagiat pelajaran buku kita. Nah, untuk kemarin kita udah berkunjung ke jalur luar selatan bareng Pasar Sabar, terus habis itu ke jalur timur ke Pedulungan, tepatnya ke ketuanya Jawa Timur Mas Devi. Nah, untuk utara sendiri setahu saya itu tidak ada jalur, cuman hanya komunitas saja. Di daerah Semarang Utara sendiri kan mungkin kalian sudah kenal nih sama Pasar Baru Tikung yang namanya udah cukup harum ya mas. Cukup harum, udah terangkat lah lanjut komunitas pasarnya atau wilayahnya. Jadi kalian nih orang Semarang yang nggak tahu Baru Tikung berarti bulannya kurang aja. Nah, hari ini kita bareng sama Pasar Baru Tikung, pusatnya utara. Pusatnya utara karena komunitasnya yang paling maju, orangnya yang paling banyak. Nah langsung aja kita langsung ke dua narasumber saya dari Pasar Baru Tikung. Dengan Mas siapa? Mas Tri Gundul. Berarti kira punya gundul mas. Dan satunya lagi Mas siapa? Saya Mas Denny. Mas Denny ya. Kalau Mas Denny sama Mas Tri sendiri mas hubungannya apa mas? Keluarga tanpa kakak apa? Ya, teman baik. Teman dari kecil ya mas. Terus mas, untuk di Pasar Baru Tikung sendiri, Mas Tri sendiri orang yang dituakan atau salah satu saksi berdirinya Pasar Baru Tikung atau? Kalau yang dituakan masih ada mas. Masih ada ya. Saya orang saksi yang dari awal berdirinya Pasar Baru Tikung tahu semua. Berarti saksinya berdirinya Pasar Baru Tikung. Kalau Mas Tri sendiri ini mas, kesibukannya mas sehari-hari apa mas? Kalau saya ngurusin merpati sama Jepang. Budidaya ternak ya. Itu mas punya store apa penjualannya? Itu apa? Udah ada bakulnya sendiri. Oh udah ada bakulnya sendiri. Berarti kalau dijualin ke masyarakat masnya gimana mas? Ya bebas mas. Bebas ya. Siapa aja ini. Nah kalau Mas Denny sendiri mas apa mas? Kalau saya kesibukan sehari-hari itu mas ternak ikan hias. Ya. Cupang mas? Enggak, ikan hias. Oh ikan hiasnya lain. Kayak lain ini, beda kayak Jepang. Ya kayak ini sama. Ini ya. Kayak ikan gobi, ikan lain lah, ikan hias lah. Sistem penjualannya sama kayak Mas Tri apa ada store sendiri, tempat toko sendiri apa di rumah? Ya di rumah aja mas. Di rumah mas. Untuk bisa dipromosikan mas kalau penjualnya ke masyarakat nih mas, apa mas? Akun Facebooknya apa untuk penjualannya, akun Instagram? Oh kalau penonton kepengen beli ikan hias dari teman-teman Baru Tikung ini. Yes, punya aku saya mas. Facebook Ili Beta. Kalau IG-nya @ili_beta_Semarang. Wah, ini ya di bawah nih ya. Ya, di bawah ini ya. Masnya ada?
Kalau saya tidak ada. Nggak ada ya, berarti Nggak ada, saya nggak dari ada. omongan Saya teman-teman. ya, kalau saya cuma suka-suka aja mas, Suka-suka. suka. Masih BTN. Penyalur ya berarti ya mas. Nah mas, buat masnya sendiri nih mas, buat masnya sendiri mas Tri ini kan saksi berdirinya Pasar Baru Tikung. Nah, bisa menjadi saksi berdirinya Pasar Baru Tikung itu kan berarti suka sama PSS kan mas. Iya. Nah mas, masnya punya cerita sendiri ya mas, pertama kali nonton PSS itu? Kalau pertama nonton PSIS, cerita maksudnya Pengalaman masnya sendiri waktu pertama kali nonton PSS itu gimana? Kok bisa nonton PSS? Terus apa yang dirasakan waktu nonton PSS itu gimana mas? dulu waktu masih sekolah aku mas. Masih sekolah itu tahun berapa nih mas? Tahun 2007-an. 2007-an. Masih SD aku mas. Masih SD. Masih SD. Waktu itu berangkat kan siang mas. Berangkat siang mau berangkat kok di depan kampung itu banyak teman-teman mau nonton. Oh itu di kandang ya jadi diri ya? Iya, Oh, masih jadi diri. Mau berangkat itu malah gak jadi mas. Cabut. Cabut. Tinggal nonton PSIS itu. Oh mau berangkat sekolah Iya. itu? Berangkat Gak sekolah. jadi malah nonton bola itu. Dari Baru Tikung kok jadi dirinya naik apa itu mas? Motor. Motoran itu ya? Waktu itu masih kan nggak mas lawan siapa itu mas? Masih kan apa lupa itu? Lupa aku mas. Lupa ya. Udah Terus lama. waktu nonton PSS pertama kali itu mas, itu masuk ke tribun mana tuh mas? Langsung Selatan. Langsung selatan tuh ya? Selatan. Sama teman-teman. Terus apa mas yang dirasain? Atmosfer apa yang dirasain waktu di dalam tribun itu? Ya apa gimana mas ya nek yang dirasain tuh hampir gak bisa diucapkan sama kata-kata mas. Seneng lah intinya, senang aja. Waktu itu berarti kerjanya itu almarhum Wirun ya mas? Ya, Ya. masih gitu. Masih almarhum. Jadi udah seneng gitu ya dari dulu. Kalau mas sendiri, mas Denny sendiri? Kalau saya pertama kali nonton PSIS ya mas ya, Iya. itu tahun 2010 mas. 2010. Tahun 2010 saya masih SD itu. Masih SD sama masih SD. Sama. Cuma beda tahun ya. Kalau yang saya ingat pertama kali nonton PSIS itu lawan Persiba Bantul. Persiba Bandung, oh Iya. yang Jogja itu ya. Teman-teman pada nyarter Daihatsu pinggiran dulu mas, angkot. Oh ya, angkot Iya. Daihatsu ya. Daihatsu. Itu pertama kali mas, wah seneng mas. Berangkat berarti langsung dari Baru Tikung dia, teman-teman. Iya, dari Baru Teman-teman Tikung kampung. nyampe Jati Diri. Jadi diri. Terus aku di Jadi Diri itu mas, atmosfer apa mas dirasain? Kalau saya merinding lah mas lah. Merinding. Pertama kali masuk stadion, wah seneng, merinding, bangga lah mas. Bangga ya. Bangga ya. Itu kan kalau di pasar kan itu dukung pesannya loncat-loncat, nari-nari, Iya. sambil nyanyi. Nah kalau masnya itu waktu pertama kali loncat-loncat nyanyi itu ikut langsung apa agak malu dulu kan pertama kali? Ya langsung aja, kalau saya langsung Los ya. seneng aja mas. Soalnya kan dulu kan masih kecil loh mas. Masih kecil lah, agak belum rak dolor lah Ya, gitu rak mas. dolor. Terus masnya berdua ini dari Pasar Baru Tikung mas, buat AW paling terjauh mas? Kalau saya Bali mas. Bali. Berarti waktu PSS sudah di Liga 1 itu ya. Itu gimana mas? Bisa ceritain mas dari awal berangkat sampai ke Bali, terus ketemu teman-teman NSB, puternya Iya. Bali ya? Iya. Itu gimana mas? Dulu berangkat pertama kali ke Bali pakai apa? Bungkus kopi mas. Bungkus kopi ya? Separuh bungkus kopi, separuhnya lagi uang. Paruh nyawa. Itu bisa berangkat ke Bali dulu. Nah, ini kok lucu kok bungkus kopi nih mas? Bungkus kopinya buat Nah, apa itu kan yang ada kan di PP itu mas. DPP. Kayak sponsor gitu loh. Oh, sponsor dari waktu itu. Kalau yang kedua kalinya saya naik pesawat. Naik pesawat. Wah, bareng teman-teman apa teman-teman baru? Sama Pak Ketum. Pak Ketum ya, Ayang. ketemu langsung sama ketuanya. Berangkat berdua naik motor. Terus Semarang ke Solo, Semarang Solo baru naik pesawat ke Bali. ke Bali. Terus itu mas, sama waktu di Bali itu keceriaan teman-teman nih mas, waktu datang ke Pulau Bali kan pasti udah tahu lah destinasi wisata Iya. terbaik di Indonesia nih mas. Teman-teman sempat ke wisatanya enggak? Apa sambang ke apa teman-teman NSP? Ya mampir ke pantai mas, kita. Pantai itu. Ke pantai Sanur itu. Foto-foto gitu Wah ya? seneng mas delok ibule ya mas.
Senang. Jemur. Susu berjemur. Wah. Pertama kali ngerti bule ning pantai ya kuwi Mas. Pertama kali, Mas. Ning Bali. Kalau bule Semarang gimana? Wah, bule Semarang itu ireng-ireng Mas. Oh, berarti Afrika. Itu Bali tapi pas waktu itu PSS kalah tuh ya Mas. Ya kalah 0-1 kayaknya. 0-1. 1-0. Pas Buat teman-temannya itu gimana Mas rasanya PSS kalah 0-1? Kalau saya pribadi kalah ya agak kecewa tapi saya ada senangnya. Ada senengnya. Kalau senangnya itu bisa piknik gitu. Bisa piknik berarti terobati ya sama Iya, seimbang ya Mas. Jadi kekalahanku tergantikan senangnya naik pesawat Mas. Naik Soalnya pesawat. baru pertama Baru pertama kali. Berarti baru tikung baru Mas sendiri yang pesawat. Ya, ya. Kalau saya wah naik bis Mas. Iya. Tapi aku pulangnya ngajak teman Mas. Aja temen. Dari Pak Ketum kan nginep 2 hari. Nginep 2 hari. Kalau kan 1 hari. Mau pulang sendiri takut. Terus aku ngajak teman. Yang Oh. naik bus. Tak ajak naik pesawat tak turun. Oh iya Mas, sama aku tuh Mas waktu lihat di Instagram Baru Tikung tuh Mas, kan datang ke Bali ada yang naik motor itu bener orang Baru Tikung apa enggak tuh Mas? Ya, itu orang sini Mas. Orang sini. Orang Istrinya. istrinya orang sini. Istrinya. Istrinya juga fanatik. Fanatik. Kalau yang lakinya Laki-lakinya juga orang Daerah utara, Utara, orang Semarang Utara tapi wilayahnya beda, bukan wilayahnya Baru beda. Tikung. Bukan Baru Tikung tuh ya. Ya. Wah itu kok aku lihat di Baru Tikung, kok nekat banget. Sama anaknya sekalian, istri sekeluarga. Istri, anak 2, bawa galon 1, sama anjing 1. Anjing 1. Wah sama anjingnya juga ya bawa ya. Soalnya ada yang nyuruh kan Pak Ketum sendiri, Pak Ketum, Pak ya? Wareng sendiri. Nah, buat mas-masnya berdua ini sebagai orang yang berpengaruh di Pasar Baru Tikung ya Mas. Untuk visi dan misi Baru Tikung nih Mas, bisa bilang visi dulu deh. Visinya apa nih? Terus habis itu misinya. Kalau visinya ya Mas ya, bisa mengumpulkan lah Mas, mengumpulkan teman-teman Baru Tikung biar bisa bersatu lah. Satu untuk Bersatu PSS ya? untuk mendukung PSIS ya. Mengajak dari yang belum pernah nonton jadi pernah nonton, Belum mengajarkan pernah anak-anak yang belum tahu jadi tahu gitu loh Mas. Berarti sifatnya apa ya? Menyebarkan virus Nah. PSS gitu ya. Oh, bisa ada Mas? Itu kan visi. Kalau misinya tuh ya Mas? Kalau misinya ya Mas ya, misinya ya untuk mendukung PSIS. Mendukung itu aja, PSS ya. Ada dukung PSS ya. Misinya cuma untuk PSIS lah intinya. Nah Mas, aku sebelum bicara awal mula terbentuknya Pasar Baru Tikung nih Mas, kan sebelumnya yang aku tahu sendiri Mas, di Baru Tikung kan ada salah satu korwil pasar biru yaitu Pasar Sobek. Bener gak sih Mas, Pasar Iya, Sobek? iya. Pendahulu kita. Bener. Nah, kan cukup unik juga nih Mas, di Baru Tikung kan wilayah itu kan, wilayah Baru Tikung kok ada 2 korwil pasar biru, Pasar Sobek dan Pasar Baru Tikung. Nah, untuk kemunculan Pasar Baru Tikung sendiri, buat Masnya sendiri, untuk mengomentari hal tersebut gimana Mas? Untuk melihat hal tersebut gimana Mas? Menurut pendapatnya Masnya sendiri? Kalau pendapat saya sih biasa aja Mas. Cuma dulu kan sempat Pasar Sobek itu udah nggak ada orangnya Mas. Nggak ada orangnya. Kok saya berpikir sama teman-teman eman-eman gitu loh Mas. Seperti itu kok bisa redup. Ya saya sama teman-teman berpikir gimana caranya bisa loyal lagi, bisa kompak lagi. Akhirnya saya sama Mas Dini rencana kumpulin teman-teman datang ke setiap wilayah Baru Tikung kan kita Banyak. satu korwil tapi itu Mas nggak semua orang sini Mas, Nggak semua orang sini ya? nggak semua. Oh. Setiap kampung itu ada yang ibaratnya tempatnya lah yang Tempatnya. megang kampung itu. Tadi kayak Nah, kepala ya, sukunya per kepala kampung. sukunya. Kita sewan ke mereka satu persatu Mas. Ada yang masih susah awalnya, yang lainnya satu dua mau kita tekan kopdar. Akhirnya mau semua nah dari situlah kita langsung bikin korwil, kita bikin KTA sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Terus untuk Sobek itu apa Mas singkatannya Mas? Sobek Solidarity of Baru Tikung Kompleks.
Solidarity of Baru Tikung Kompleks. Iya. Nah, untuk pasar Baru Tikung sendiri sama pasar Sobek sendiri Mas hubungannya apa? Oh, pasar Sobek tuh sekarang masih ada Ya orang masih cuma kalau untuk hubungannya sendiri Mas, pasar Baru Tikung sama Sobek nih Mas. kalau hubungannya ya baik Mas, Ya, masih baik. hubungan baik. Masih baik ya, masih mempererat Ya, masih silaturahmi ya. Wong sam podo-podo Iya, iya. pasare kok. Bodoh-bodoh Baru Tikung lah. Iya, podo-podo Baru Tikung. Terus Mas, awal mula terbentuknya Korwil ini Mas? Terbentuknya tahun apa? Dari tahun berapa, terus pencetusnya siapa, terus Kalau kita terbentuknya masih udah dari tahun 2010 itu udah rame Mas. udah rame. Udah rame sampai tahun 2013 tanggal 5 tanggal 5 Tanggal 5 Agustus 2013 baru berdiri berdiri Korwil Korwil dong. Panser Baru Tikung itu. Pasar Baru Tikung. Itu waktu berdiri itu kan anggotanya berapa itu Mas? Kan nggak mungkin sebanyak sekarang Iya. kan. Dulu emang orang sini tak Mas, paling 30-an lah. 30 kurang masih- lebih 30. Masih bisa dihitung pakai jari ya Mas. Terus Mas, aku ngeliat nih Mas di Baru Tikung sendiri Mas, kan ya cukup unik, ada pasar di Baru Tikung sama pasar Sobek. Terus ada dua aliran seputar lagi, yaitu pasar sama snack. Iya. Snack Baru Tikung. Nah, buat Masnya melihat fenomena ini Mas, gimana Mas? Kalau saya sih ya biasa aja Mas. Biasa Soalnya aja. kan kita kan beda aliansi, cuma kan satu tujuan, tetap PSIS. Tetap aja Buat dukung PSIS. cuman beda visi doang ya Mas. Kita sama snack Masih Baru hubungan Tikung pun baik itu. Masih masih hubungan baik. Masih hubungan baik sama kadang kan kalau Baru kita Tikung. AW masih suka Bersama, bareng satu truk tuh. Atau truk. Oh iya Mas, aku juga lihat juga di postingan Instagram Baru Tikung, pasar Baru Tikung itu kan Iya. sempat bagi takjil ya Mas. Ya bagi Iya, takjil sama lah itu snack tuh Baru sama Tikung. snack Baru Tikung. Sama snack. Nah itu bisa ceritain Mas, koordinasi kok bisa gabung bareng sama snack Baru Tikung? Adakah hubungan baik apa ketuanya pasar Baru Tikung sama Iya. ketuanya snack? Ya Nah, ditemukan semua anggota sana sama anggota sini kan kopdar. Ya bahas itulah. Ayo Mas bagi-bagi takjil Mas. Kalau intinya kalau bisa itu satu wilayah meskipun Ya. beda Aliran. aliran tetap bersatu gitu. tetap bersatu ya Mas. Snack Baru Tikung. Kalau snack Baru Tikung sendiri, kalau orang-orangnya tuh seluruh Baru Tikung apa per blok sini snack sini pasar Baru Tikung Mas. Baru Tikung semua ya. Masih Nah, wilayah Baru Tikung. berarti hubungannya masih erat, persaudaraan Iya. masih erat ya Mas. Mas, aku juga tanya sendiri Mas. Baru Tikung sendiri kan terkenal paling garang di Semarang ya Mas. Nah, untuk anggotanya pasar Baru Tikung sendiri Mas, karakternya seperti apa Mas? Nah, pribadi saya sih biasa aja Mas. Biasa aja. Orangnya biasa-biasa, cuma kan kita kalah sama background badan Mas. Background badan. Kalau sini kan banyak kan orang bertato Mas. Tapi kalau artinya itu biasa aja. Hello Kitty malah. Iya. Kalau Sebenarnya itu kalau udah dekat, udah kenal itu sebenarnya ya Mas ya, Heeh. harum loh Mas itu Mas. Iya Mas. Sebenarnya itu enak. Enak, Kayak Mas. Masnya sendiri Iya. gimana yang ngerasain? Wah, enak, Nah. nyaman langsung sama orang Baru Tikung sendiri. Beda lah sama stigma yang di pasaran. Baru masyarakat. Tikung itu garang cuma namanya Mas. Namanya. Sebenarnya kan kalau orang nggak tahu kan wah sangar gitu Mas. Padahal aslinya biasa. Padahal biasa aja. biasa. Yang penting jangan disenggol lah. Iya. Ya, kemana mungkin orang disenggol lah. Iya. Kau terima aja. Kalau itu enggak cuma Baru Tikung Mas. Hmm. Setiap wilayah pun kalau disenggol Untuk teman-teman Baru Tikung sendiri Mas, adakah ciri khas khusus selama mendukung PSS nih Mas? Kalau kita bicara global nih ya Mas, boleh kan ciri khas khususnya kan estafet. Nah kalau pasar Baru Tikung sendiri punya ciri khas khusus nggak Mas sama mendukung PSS? Korwil Baru Tikung. ini Mas pernah jadi diri. Gimana Mas? Mas Denny Khasnya sendiri. dulu Kalau- belum kerja Ingat ya? pakai tiket cerita Sofian saya itu ini Mas, kalau saya masih SMP ya Mas ya itu. Udah SMP. SMP belum bekerja lah. Belum kerja. Nah, kalau uang masih pas-pasan lah Mas. Nah, Makanya masih minta orang tua. minta orang tua. ya, terus mau nonton itu bingung, mau beli tiket itu bingung Mas, nggak punya uang, tapi udah nyampe stadion. Wah gimana dapat pengen Lah. nonton gitu ya Mas? Gimana caranya biar bisa masuk stadion tapi nggak punya uang? Lah, saya punya pikiran lah Mas, kreatif. Kreatif. Nah, saya cari
tiket yang sobekan itu mas. Nah kan itu waktu Ya itu kan tuh banyak itu mas. Di Heeh. pintu masuk itu kan banyak. Ya saya cari kertas-kertas sobekan, terus saya beli nasi. Nasi, Ya iya. beli nasi di warung-warung Wucingan situ kan banyak Heeh. dulu mas. Terus saya apa? tempel. Ya saya lem mas. Saya lem pakai nasi itu Nasi tiketnya itu. mas ya. Itu waktu ngelem nasi itu teman-teman banyak semua apa Mas sendiri? Wah ya banyak mas. Banyak ya? Banyak itu mas. Manfaatnya paling tinggal sobek, sobek Kan kok nggak ngeliat mas. Nggak, Soalnya kan nggak ya. Nggak ngelegewo banyak gitu wong loh. pakai kok ini. Ya. Untuk pasar baru Tikung ini kan aku lihat di Instagramnya juga ya mas, kan lebih sering kepo Instagramnya aku. Kan ada logonya tuh. Nah buat filosofi logonya sendiri ada nggak mas filosofinya? Kalau filosofi logo ya mas ya. Eh, Lambang Baru Tikung itu kan bintang ya mas. bintang ya, Ya bintang kan bersinar lah gitu. bersinar, Bersinar di langit, Ya bersinar dan melambung tinggi. melambung tinggi. Nah berarti baru Tikung tuh supaya lebih bersinar sama Ya. melambung tinggi gitu. Insya Allah. Insya Allah. Sama itu mas, untuk anggotanya sendiri mas, untuk mengumpulkan koordinasi anggotanya biar pun ngawil bareng itu gimana mas? Ya kita kan kita ada grup mas. ya Ada grup. ya. Eh, Kalau saya aslinya ada lagi mas, ketua Baru Tikung itu nggak cuma satu mas aslinya. Sebelumnya ada Ada ya 4 mas. Kita kan 4 wilayah mas. 4 wilayah. Bader, Tikung Baru. Tikung Baru, Tikung sama Baru. Cumi-Cumi. Tikung Baru dua orang mas. Dua orang. Yang masih yang kepala sukunya. Oh berarti itu koordinasi untuk wilayah. Kepala Ya. wilayah ya. Kepala wilayah. Takut pun aku sendiri yang ngatasin kan nggak bisa mas. Soalnya kan baru-baru kan berkenal kita. Ya. Soalnya dulu ya pernah kesian lah. Tak suruh ngurus yang kepala suku itu. Kepala suku Jadi setiap wilayah itu ada yang ngurus. urus. Ya, terus kita bikin grup. Di situlah kepala suku itu ada yang masuk ini. Anggotanya. Itu. Kalau untuk basecamp resmi kumpul kopdar bareng anggota pasar baru Tikung mas, ada tempat resmi sendiri apa tempatnya beda-beda mas? Beda-beda mas. Tempatnya Kita beda. bagi jadwal. Bisa di Bader, kadang di Tikung Baru, Cumi. Gantian, kadang gantian. Gantian, ya? Gantian, Kadang kita di luar, kucingan apa Yang di luar gitu. Berarti udah terkoordinasi ya Iya. Mas? Dengan baik. Terus mas, saat ini kan pandemi covid sekarang ini mas, ada halangan nggak mas sama teman-teman buat koordinasi apa vakum dalam kopdar kumpul bareng apa masih kopdar gitu mas? pasti itu mas. Kita selama pandemi Jarang nggak kumpul lah mas. nggak pernah Jarang kumpul. dari kita. Paling cuma lewat grup. Lewat grup gitu. Jadi jarang kumpul sama pandemi Ya. seperti ini ya mas. Nah, buat gimana mas? Buat mempererat kesulitan dari teman-teman baru Tikung sendiri mas. Langkah apa mas biar nggak buyar sana sini selama Kalau- pandemi ini? Kita futsal mas. Futsal ya mas. Futsal, Heeh. futsal, main bola lapangan besar. Apa nih? Ya, cuma itulah mas, yang cuma bisa biar tetap solid. Kalau Tetap futsal kompak. tuh gimana mas? Ada apa orangnya resmi sendiri yang dihubungi saat futsal apa Lewat grup Kita kan juga ada mas. cuma juga apa? Ada grupnya sendiri mas. grup sendiri? Nah, berarti kalau teman-teman Semarang nih, orang Semarang kepengen futsal ke Baru Tikung nih mas, bisa hubungi lewat mana nih mas? Lewat ini aja. Lewat ini Bebas aja. mas. Ketua. Bebas. Yang kenal lah gitu. Yang kenal. Yang kenal. Berarti kalau Bisa. nggak kenal bisa DM aja ke Ya. Pasar Baru Tikung. Kita kan juga punya Instagramnya mas. Instagramnya Pasar Baru Tikung. Baru Tikung FC. BFC. Baru Tikung FC. Oh, Ya, itu BFC. Instagram Ya. sana ya? Instagramnya BFC. Bukan Bayangkara FC. Nah mas, di luar kegiatan dalam mengkotori klub, di luar kegiatan sepak bola nih mas, Pasar Baru Tikung ini sendiri mas, untuk kegiatan yang dilakukan terhadap masyarakat mas, kegiatan bakti sosial, kegiatan positif itu apa mas? Bakti sosial saat ini belum ada sih. Belum ada. Paling ya tahun itu mas. Kalau Bagi takjil. waktu puasa ya. Waktu puasa, khususnya puasa gitu ya, tambah bala. Nah mas, buat masyarakat sekitar sendiri mas, melihat Pasar Baru Tikung nih mas, apa pandangan mereka mas? Apa Mensupport malan mas. Mensupport ya? Mensupport. mensupport terus ada nggak mas? Misalkan ada salah satu orang lah pribadi yang apa menolak kegiatan Pasar Baru Tikung ada nggak mas? Ya sebagian ada. Bagian ada Itu pun ya orang-orang pendahulu kita lah. kurang pendahulunya. Nah buat masnya sendiri mas, gimana mas untuk menghadapi hal itu mas? Ya
kita biasa aja mas. Yang penting kan kita nggak pernah apa, nggak pernah jatuhin sama satu sama lain, nggak pernah nyenggol. Kita kan tujuannya nggak baik. Kita cuma pengen berdiri bareng, pengen maju bareng. Kalau yang lain mau gimana kan kita terserah ya. Mas, ini enggak mas, pernah nggak mas untuk Korwil Pasar Baru Tikung sendiri ya mas, selama mendukung PSS ada gesekan dengan supporter lain nggak mas? Apa supporter sama supporter PSS ya mas? Korwil beda Korwil gitu beda ya. Korwil ada gesekan. Pernah. Nah itu sama Korwil apa mas? Dan bisa ceritain mas kok bisa ada gesekan terus? dulu Pertama kali sama Panzer Seram itu. sama Seram mas. Seram itu apa mas? Serdadu Radu Garut. Randu Garut, daerah mana? Mangkang. Daerah Mangkang gitu ya. Gimana itu mas? Bisa ceritain? Kalau Orangnya mabuk mas. Oh mabuk. Adiknya Itu adik saya sendiri mas. Adik saya sama kakaknya. saya Itu orang Seram apa? orang sini Orang sini. yang dia apa? Adik saya masuk ke pintu masuk itu. Lah orang Seram itu mabuk mas. Mabuk terus adik saya didorong-dorong. Didorong-dorong. Terus kan dibilangin sama kakaknya ini. Kok dorong-dorong maksudnya piye mas? Malah nantang dia. Oh, malah nantang ya. Langsung itu toh. Pertama kali kejadian dimulai. Kejadian itu gimana mas? Sempat baku hantam? Ya baku hantam terus teman-teman kan udah ada yang masuk itu mas di pintu selatan dikabari semua. Teman-teman baru tuh banyak itu mas di Tribun Selatan. Terus datangin orang Seram semua. Ya terus ya itu. Posisinya kan itu di timur mas. Timur ya. Terus kejadiannya gimana mas? Sampai meluas ke luar stadion atau? Ya sampai di luar pertandingan. Sampai di luar Selesai pertandingan kita 10 menit sebelum selesai mas. Kita keluar semua. Kita Keluar stadion semua. Keluar semua. Saya nyampe luar, pertandingan selesai. Gagal kita mas. Lampu stadion dimatiin semua. Kamu situ matiin semua. Matiin semua. Kita cegat di parkiran motor. Tapi rencana kita mau pulang mas. Lah kok lala parkirannya itu sebelahan sama kita. Sebelahan, Ya. Seram. Beneran sebelahan. Terus gimana? Itu yang kena itu Mas Jojo. Mas Jojo. Ketuanya Siapa itu? Ketuanya Seram. Seram. Tapi alhamdulillah malah sekarang jadi teman baik gitu mas. Jadi baik ya mas. Ya. Terus mas, itu kan di luar stadionnya sempat ada konflik. Nah sekarang untuk Bandung sendiri sama Seram nih mas, untuk menyelesaikan kejadian tersebut itu mas gimana mas? kita selesaikan secara keluarga mas. Keluarga. Kita ketemu dulu yang nemuin itu Pak Aris. Pak Aris Sambon. Pak Aris Sambon. Itu Besir Panto. dari Bali Tikung sendiri. Ya anggota DPP kayaknya. Anggota DPP. DPP. Untuk mempertemukan Bali Tikung sama Seram gitu. Iya. Itu antar ketua apa seluruhnya mas? Ya antar ketua ya ada anggotanya yang ikut gitu mas. Cuma berapa orang? Berapa orang berarti sama untuk saat ini Bali Perwakilan. Tikung sama Seram udah Ya. clear ya mas, udah ada cuman efek alkohol potongan jenis mengaruhi mas. Nah oke mas, tadi kan kita udah bahas untuk masalah konflik sama supporter PSS ya mas, sama Korwil Pasar Baru. Nah masnya sendiri mas punya pengalaman sendiri gak mas untuk Bali Tikung sendiri ya mas, terjadi konflik insiden sama supporter lain mas atau pihak lain di luar PSS ya mas? Ya sama Arema kemarin itu tuh mas. Oh Arema tuh kemarin ya? Ya, Liga 1 sama Arema itu. 2020. Ya terakhir itu tuh. Itu mas bisa ceritain nggak mas dari awal mula terbentroknya ini aja deh dari Bali Tikung sendiri mas, dari awal masuk stadion terus melihat konflik tersebut kok bisa turun ke lapangan, itu kan supporter Semarang turun lapangan ya mas. Iya. Nah bisa cerita nggak mas? Kalau masuk stadion ya mas ya. Kalau masuk stadion itu ya biasa-biasa aja. Belum terjadi tuh mas. Belum terjadi ya? Ya masuk stadion terus hampir selesai pertandingan tuh mas itu. Hampir selesai tuh ya mas? Hampir selesai. Posisi Arema kan kalah itu. Kalah. Udah kalah. Supporter kayak kena pisbar dari Semarang. Baper. Supporter Semarang ya baper. Nah itu toh lempar dari Tribun Barat itu toh. Berarti sempat terjadi lempar-lemparan Ya antar supporter lempar-lemparan PIP itu ya? Ya sama Nah, buat mama sendiri mas, untuk teman-teman Bali Tikung lihat itu gimana mas kondisinya tuh mas? gemes mas bener. Gemes ya? Gemes pengen turun Uyel-uyel. ya gemes wah ini posisi isih mumet lah mas, mumet delala kok ngepasi tawuran sisan walah Ya wes kayak bahan pelampiasan ya ban pelampiasan turun mas saya mas
turun dari tribun selatan, saya lompat itu mas, lompat ke bawah, ya lompat ke bawah. Terus saya ikut nyamperin di barat tribunnya Arema. ya, terus kok malah temen-temen yang lain kok malah ikut mas, ikut lompat semua itu mas, dari tribun selatan itu mas. Asal nyerbu barat ya. Iya toh, nyerbu ke pasukan Arema, terus dihadang sama polisi-polisi. Nah, kita dihadang sama polisi-polisi. Sama sempat waktu dihadang sama polisi itu mas, itu kita sempat melakukan penawanan ke polisi gak mas? Apa? Enggak. Wah los weh mas. Ya. Mundur gitu mas. Gimana mas? Mundur ya mas. Nah itu mas kan sempat ada lemparan ke tribun barat ya mas, sampai itu ada yang sampai naik tuh mas. Itu untuk kondisinya teman-teman Baru Tikung sendiri itu gimana mas? Aman mas. Kalau saya sendiri kan waktu itu udah jadi korlap mas. Udah jadi korlap. Posisi saya pun jadi situ, jadi tribun barat. Tribun barat berarti. Untuk teman-teman Baru Tikung jadi udah bisa dikoordinasikan ya mas. Nah mas itu kan sempat terjadi, nah itu kan Arema sempat terkurung tuh mas. Buat teman-teman pasar guru, umumnya pasar guru semua tuh mas. Iya. Itu pada ngadang di luar gak mas? Nunggu Arema sempat. Ya banyak mas. Kalau yang lucu banyak. sih langsung mas, langsung pulang. Tapi sebagian temen kan katanya sih dicegat di Ambarawa itu. Ada yang sempat rusuh di pom Ambarawa. Pom Ambarawa. Itu rusuh kenapa itu mas? Ya nyegat Arema itu mas. Nyegat Arema. Itu rusuhnya sama langsung ke supporter Arema apa ke aparat dahulu itu mas? Langsung mas. Langsung supporter sini sama supporter Arema. Langsung. Ya supporter sini ada yang disuruh pulang langsung sama polisi ya. Tapi kan supporter kan ada yang belum terima, kayak masih jengkel lah gitu mas. Kok itu kan terjadi 2 kali mas. 2 kali. Iya toh? Terjadi 2 kali. Itu kan yang terakhir. Kok malah kan udah dimaafkan. Ya kok yang kedua kok malah tingkahnya kok malah wah semakin jadi. Nah itu dicegat di Ambarawa itu. Sempat beredar juga video di daerah mana tuh mas, pertigaan Ambarawa. Ya situ toh. Situ ya, dari lampu merah itu mas. Lampu merah berarti situ kejadiannya. Berarti sempat nyegat juga seperti Arema itu mas. Terus mas, untuk penyelesaiannya sendiri mas? Kurang tahu kalau saya sih mas. Belum begitu mengetahui. Penyelesaian gimana sama supporter Arema nih mas? Kan dari pihak Pasar Biru sama Arema itu mas. Oh kalau penyelesaian ya mas ya, antar supporter kayak Panser Biru sama Arema itu kan yang menyelesaikan kan ketua umum Panser Biru kayak Pak Wareng sama DPP Panser Biru. Berarti dari Baru Tikung sendiri nggak tahu ya mas? Ya nggak tahu. Nah mas, buat teman-teman Baru Tikung nih mas, kalau melihat kejadian tersebut nih mas, buat masnya sendiri mas, gimana nih mas pandangan masnya? Diperbolehkan apa masnya enggak gitu? Sebenarnya ya kurang baik lah mas. Ya, kalau supporter Indonesia bagusnya lebih baik damai lah. Damai semua ya. Lebih baiknya begitu. Kalau mau away juga kan biar enak lah, nggak ada masalah, nggak ada konflik sesama supporter lain ya. Lebih baik damai aja, kita mau kemana-mana juga nyaman, enak ya mas. Iya, enak. Nyantai, away kemana aja nyaman itu mas, bebas lah intinya. Oh ya mas, aku lupa tanya nih mas, waktu di dalam stadion itu sama Arema itu mas, kan sempat turun juga itu mas, sempat lempar terus ditembak gas air mata sama polisi. Ya itu udah supporter Semarang kan itu kan udah turun semua tuh mas. Udah turun ke lapangan semua, terus nyerbu Arema, terus aparat kayak kewalahan mas, terus itu nembak gas air mata itu. Gas air mata ya. Nah waktu keluar dari stadion tuh sama aparat dibiarkan aja apa ada shock terapi dari aparat? Kan shock terapi aparat biasanya mukul orang gitu loh ya. Malah supporter sebenarnya ya mas ya jengkel mas. Jengkel sama aparat juga ada. Di tribun yang masih ada di tribun kan itu kan nggak ikut-ikut mas. Ada anak kecil, ada perempuan banyak itu mas di tribun selatan, timur kan banyak yang nggak ikut-ikut. Cuma kenapa kok malah ditembak, ikut ditembak? Kan sebenarnya kan yang ditembak sebenarnya yang di TKP itu yang di bawah aja ya. Kok malah yang di tribun nggak salah nggak apa kok ikut ditembak? Kan kasihan sebenarnya. Lebih buta, pukul rata semua gitu ya mas, motor gitu. Nah mas, buat teman-teman Baru Tikung sendiri mas, untuk
buat masyarakat sendiri kan hal tersebut kan kurang baik kan mas. Iya, kurang Nah, baik. buat teman-temannya anggota pasar baru tikung nih mas, supaya hal tersebut tidak terjadi lagi tuh gimana mas saran masnya? Ya kayak yang saya bilang tadi ya mas ya, kita saling menghargai aja lah, Saling menghargai. satu sama lain. Kalau mau gimana ya biasa aja, nggak usah dibikin baper gimana kan, nggak usah mas, diambil positifnya aja gitu kan. Intinya kan nonton klub Ya, bola. nonton bola ya nonton bola lah, mendukung tim kebanggaan masing-masing lah, nggak usah pakai acara ribut-ributan, nggak enak lah mas. Nah mas, kan tadi kan kita udah bicara banyak hal tentang awal terbentuknya pasar baru tikung, terus lika-likunya, terus kejadian-kejadian yang dialami pasar baru tikung sendiri. Nah ini untuk anggotanya pasar baru tikung sendiri nih mas, ada berapa mas yang sudah berKTA ataupun yang belum berKTA mas? Kita anggota jumlahnya 121 mas, yang sudah berKTA kira-kira ya 68 orang, berarti udah setengahnya tuh ya mas. Nah terus itu mas, untuk anggotanya sendiri itu mas, itu udah apa tuh maksudnya di wilayah Baritung sendiri apa ada yang di luar Baritung tuh mas? sebagian ada yang luar mas, daerah Kaligawi, Simpang 5 juga ada, teman-teman Tambra juga, teman-teman Tambra Semarang Utara ya mas? Iya, mas. Itu yang paling jauh ada nggak mas anggota Pak Baritung? Apa Simpang 5 itu? ya Simpang 5 Kaligawi itu. Paling jauh deh ya? Iya. Terus sendiri mas, buat teman-teman nih yang suka PCS tapi belum masuk profil, terutama yang Baritung atau sekitaran Baritung sendiri mas, pengen masuk pasar Baritung mas, gimana mas? Kita kalau orang luar kita lihat-lihat mas, kalau emang udah kenal dekat bisa masuk kalau di sini, tapi kalau belum kenal kan kita nggak boleh Takutnya buat Salah gunakan. Soalnya pernah terjadi tidak sebenarnya itu tidak anggota, belum anggota. Belum bukan anggota baru tikung, ya mas? tapi memakai baju baru tikung. Terus disalahgunakan buat contohnya Hal-hal di negatif ya? contohnya sendiri di Mangkang dulu. Yang Buat jarah minimarket. minimarket itu ya mas, Ya. yang waktu habis lawan Persis Kendal ya mas? Ya, Nah masnya klarifikasi buat masnya untuk klarifikasi hal tersebut gimana mas? sebenarnya ya kurang baik mas, sebenarnya. Berarti itu bukan dari teman-teman baru Ya, tikung ya? enggak teman-teman baru tikung sendiri. Oknum ya mas? Ya, Nah terus nih mas, sama adakah mas buat teman-teman baru tikung nih mas, harapan teman-teman pasar baru tikung mas untuk kemajuan supporter PSS, terutama pasar biru, entah itu pasar biru, snack atau hooligan, buat lebih maju lagi teman-teman pasar baru tikung punya harapan sendiri nggak, mas? harapannya itu ya lebih dikompakin lagi, lebih disolidin lagi, kayak lebih bersatu gitu loh mas. Lebih bersatu Lebih ya? bersatu, lebih kompak lah, biar kita agak enak Ya. gitu loh mas ya. Contohnya Chan ya mas? Ya. Biar memompa untuk Benar. satya PSS gitu, mas. Ini mas pertanyaan terakhir nih mas, pertanyaan terakhir di luar dunia persupporteran nih mas, untuk wilayah anggota baru tikung sendiri nih mas, kan di kota Semarang terkenal dengan pemudanya yang garang-garang, yang keras atau dicap negatif sama masyarakat Semarang. Nah buat masnya sendiri untuk membantah opini tersebut mas, apa mas? Kalau menurut saya sih enggak sih mas, ya enggak seperti apa yang dibicarakan di luar sana, Terutama Kalau- di media itu ya menurut saya biasa aja sih orangnya mas. biasa aja. Kayak yang pertama tadi kan, kalau apa gara-gara dulu sih mas, emang dulunya kan baru kan emang zona merah kan mas, Oh, tapi kan dulu beda sama sekarang itu beda banget mas, Sudah berubah gitu loh. berubah total lah. Berubah. Kayak dulunya emang kita pernah ngalamin mas, masa-masa buruk ya? masa ya berantem sama kampung sebelah, kampung depan, tapi sekarang alhamdulillah beda, kita semua udah Dewasa. dewasa lah mas. Dewasa. Nah buat untuk warga-warganya sendiri yang masyarakat sendiri yang masih bocil, masih baratnya ya mas, Iya. itu kan masih jadi dirinya masih Kurang. ruang-ruangnya buat
yang udah tua-tua ini, yang udah dewasa ini untuk membendung kejadian tersebut apa Mas? Ya paling masih ada sih Mas, oknum-oknum yang bocil-bocil gitu. Bulan puasa biasanya Mas. Bulan puasa itu Sering itu Mas. mesti gitu. Sering di perbatasan Karena Baru Tikung sama Kuningan itu. palingan kita sebagai yang orang yang agak tua, paling kita kesana Mas, Kenal. nemuin yang orang kita kenal lah. Kenal. Kita kenal, kita suruh Pulang ya? Iya, kalau bisa itu nomor satu orang sini dulu Mas, jangan sampai terkena jeleknya. Kenal jeleknya. Terus kita baru ngertiin yang lain. Kalau nggak bisa pun ya udah kita biarin Mas, paling kita ngomong sama yang kepala sukunya. Berarti untuk hal tersebut itu adalah opini lama ya Mas? Iya. Jangan sampai jadikan sekarang kok Baru Tikung masalah itu Baru Tikung sekarang sudah berubah, sudah lebih baik gitu ya Mas. Terima kasih Lur sudah menyaksikan videonya. Itulah bicara lengkap dengan teman-teman Pasar Baru Tikung. Buat teman-teman lainnya khususnya Semarang Fans, nantikan video selanjutnya. Bye. Pasar dulu Samodari.